kenaikan signifikan juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah saat ini dijual sekitar Rp60.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada komoditas lain seperti komoditas gula pasir, telur ayam, dan juga daging ayam. Rata-rata kenaikan sekitar 2 hingga 3 ribu rupiah per kilogramnya. Saya juga sempat bertanya kepada beberapa pedagang. Pedagang ini menjelaskan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini mulai terjadi beberapa hari lalu menjelang bulan suci Ramadan. Dan pedagang memprediksi kenaikan harga kebutuhan pokok ini kemungkinan besar masih akan bertahan atau bahkan terus mengalami peningkatan hingga nanti menjelang pertengahan bulan suci Ramadan. Karena hal ini atau kenaikan ini sudah biasa terjadi pada hari-hari menjelang bulan suci Ramadan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan, harga berbagai kebutuhan pokok di kota Surabaya mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan di tempat lain, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti di pasar tradisional Semarang, Jawa Tengah. Ya, kenaikan harga ini terlihat pada komoditas seperti beras, kemudian juga pada cabai rawit hingga telur ayam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan Galis Saputra dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Mahmud terlebih dahulu. Mahmud, apa saja harga bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan dari pantauan Anda di Surabaya? Baik Iqbal dan juga Marcel, 10 hari jelang memasuki bulan suci Ramadan, berbagai harga komoditas bahan pokok di Provinsi Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya ini mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari pantauan yang kita lakukan di beberapa pasar tradisional yang ada di kota Surabaya, seperti di Pasar Genteng, Pasar DTC Wonokromo, dan juga Pasar Pagi Surabaya, setidaknya ada 5 bahan pokok utama yang mulai mengalami kenaikan signifikan, yakni kenaikan signifikan terjadi pada harga beras, harga gula, harga telur ayam, daging ayam, dan juga komoditas pertanian. Namun dari keseluruhan kenaikan harga komoditas ini, yang paling dirasakan dan memberatkan bagi masyarakat adalah kenaikan harga beras, baik harga beras premium maupun harga beras medium. Karena kenaikan harga beras ini sudah jauh di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk harga beras medium di beberapa pasar tradisional yang ada di kota Surabaya saat ini dijual di kisaran harga Rp13.500 hingga Rp15.000. Harga ini jauh di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp10.900 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga beras premium saat ini dijual di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000. Beras premium pun ini juga jauh di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp13.900. Selain itu, kenaikan signifikan juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah saat ini dijual sekitar Rp60.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada komoditas lain seperti komoditas gula pasir, telur ayam, dan juga daging ayam. Rata-rata kenaikan sekitar 2 hingga 3 ribu rupiah per kilogramnya. Saya juga sempat bertanya kepada beberapa pedagang. Pedagang ini menjelaskan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini mulai terjadi beberapa hari lalu menjelang bulan suci Ramadan. Dan pedagang memprediksi kenaikan harga kebutuhan pokok ini kemungkinan besar masih akan bertahan atau bahkan terus mengalami peningkatan hingga nanti menjelang pertengahan bulan suci Ramadan. Karena hal ini atau kenaikan ini sudah biasa terjadi pada hari-hari menjelang bulan suci Ramadan. Sementara itu berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemkot Surabaya untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemprov dan juga Pemkot telah melakukan berbagai operasi pasar di beberapa pasar tradisional
tradisional. Operasi pasar ini menjual harga berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan juga minyak dengan harga sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sayangnya menurut masyarakat, strategi yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan menggelar pasar murah ini dinilai tidak bisa menekan harga kebutuhan pokok di kota Surabaya dikarenakan jumlah kuota yang ada di pasar tradisional ini tidak sebanding dengan antusias masyarakat. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu menstabilkan harga pokok sehingga harga-harga kebutuhan pokok di kota Surabaya ini bisa terjangkau. Sahabat BN, menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, masyarakat disesakkan napasnya oleh harga kebutuhan pokok yang sangat fundamental gunanya di saat bulan Ramadan nanti makin melonjak dan makin melonjak naik. Beras harganya makin naik dan sekarang diiringi lagi oleh bahan kebutuhan pokok lainnya. Peralatan kelengkapan memasak di dapur oleh kaum ibu seperti cabai, bawang, dan lain-lain harganya telah menuruti harga beras pula. Pengalaman seperti ini hendaknya bisa ke depan kita jadikan untuk merubah nasib kepada lebih baik. Tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi apa yang hendak dikata, pemerintah kita tampaknya hanya berupaya mencari alasan kenaikan harga kebutuhan pokok ini bukan akibat bansos yang jor-joran selama kampanye disebar, bukan karena uang yang selama kampanye jor-joran diberikan untuk berbagai hal, terutama dalam upaya memenangkan paslon tertentu dalam pilpres dan partai tertentu dalam pileg. Sahabat BN, sekarang tinggal lagi kalau kita bangsa Indonesia ini tidak mau juga berubah, begini saja keinginan kita terus, ya mari kita tanggung saja ini menjelang hari kiamat tiba. Sahabat BN, masihkah kita belum juga sadar bahwa kondisi ini adalah kondisi yang akan menyengsarakan rakyat? Atau gimana? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.